Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Gimana nih kabar kalian? Buat yang muslim, masih kuat puasanya kan? Jangan bolong-bolong ya puasanya. Buat nemenin puasa kalian, kali ini kami akan membawakan sebuah film thriller drama berjudul The Town yang rilis pada tahun 2010. Film yang dibintangi oleh Ben Affleck ini akan bercerita tentang sebuah perampokan terstruktur yang dilakukan oleh sebuah kelompok dan strategi mereka menghindari polisi. Tapi sebelum lanjut ke videonya, silahkan skip di sini buat yang gak mau kena spoiler. Dan silahkan subscribe untuk mendukung channel ini berkembang lebih baik lagi. Oke, let's check this out. Film diawali dengan sekelompok pria yang sedang merencanakan sebuah perampokan bank. Mereka adalah Doug, Jem, Alden, dan juga Albert. Kemudian mereka memasuki sebuah bank dan segera melancarkan aksi mereka. Lalu tanpa sengaja, manajer bank melihat tato di leher salah seorang perampok. Setelah itu, para perampok menjadikan manajer bank yang bernama Claire itu sebagai sandera untuk perlindungan jika mereka dihadang oleh polisi. Mereka pun kemudian kabur dan meninggalkan Claire di tepi pantai. Tak lupa para perampok itu membakar mobil mereka supaya tak ada jejak yang tertinggal yang akan menuntun polisi pada mereka. Setelah itu, para perampok berkumpul dan mereka sangat terkejut saat mengetahui jika manajer bank yang tadi mereka sandra ternyata tinggal di tempat yang dekat dengan mereka. Karena mereka khawatir jika mereka akan ketahuan, mereka pun mulai menyusun rencana untuk mengatasi masalah itu. Sementara itu, Claire sedang berada di kantor polisi. Dia pun dimintai keterangan oleh Adam Frawley, agen FBI yang menangani kasus perampokan itu. Di tempat lain, Doug dan Jem mendatangi sebuah toko bunga dan bertemu dengan Virgie, dalang dari perampokan yang mereka lakukan. Dialah yang mengatur semua perampokan yang dilakukan oleh Doug dan komplotannya. Setelah mengantarkan uang jatah Virgie, mereka pun pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Doug mengikuti Claire untuk mengawasinya. Mereka pun bertemu di tempat laundry. Claire yang kehabisan uang receh untuk melaundry pun berusaha meminjamnya dari Doug. Tetapi Doug tak memilikinya. Setelah itu, Claire melihat salah satu bajunya yang masih memiliki cipratan noda darah. Dia pun terlihat gemetar karena teringat aksi perampokan yang pernah dialaminya. Doug yang melihat Claire gemetar pun mengajaknya minum kopi bersama. Maka keesokan harinya, mereka pun bertemu kembali. Doug dan Claire pun mulai mengobrol dengan nyaman satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Doug dan Jem pun bertemu. Jem menyarankan untuk menyingkirkan Claire, berjaga-jaga jika dia mengenali mereka. Namun Doug tak menyetujuinya dan berkata sejauh ini keberadaan Claire tak mengancam mereka. Pada malam harinya, Doug kembali bertemu dengan Claire. Dan setelah nyaman berbincang dengan Doug, Claire menceritakan tentang perampokan bank yang pernah dialaminya di tempatnya bekerja. Dia berkata jika dia melihat sebuah tato di leher salah satu perampok. Namun dia tak pernah mengatakan hal itu pada FBI karena dia takut jika dia akan dijadikan saksi. Doug pun menyarankan Claire untuk tak mengatakannya pada FBI karena jika dia mengatakannya, nyawanya bisa saja dalam bahaya. Meskipun FBI akan menempatkan Claire dalam daftar WITSEC atau perlindungan saksi. Saat mereka akan pulang ke rumah, Claire menceritakan jika beberapa hari yang lalu ada orang tak dikenal yang melempari mobilnya dengan botol. Doug pun sangat kesal mendengar cerita Claire. Dia pun menanyakan apakah Claire masih mengingat seperti apa ciri-ciri orang itu. Kemudian Doug mendatangi Jem dan meminta bantuannya untuk memperingatkan seseorang. Setelah sampai di tempat orang tersebut, mereka langsung menghajarnya hingga tak berdaya.
Beberapa lama setelah itu, terlihat Do dan Claire menjadi semakin akrab. Dan saat mereka sedang bersama, Jem tiba-tiba datang dan bergabung dengan mereka. Do terlihat khawatir dengan keberadaan Jem. Namun Jem pun mengobrol santai dengan Claire. Dan saat Jem hendak pergi, Do dengan sigap menutup tato di leher belakang Jem supaya tak terlihat oleh Claire. Di tempat lain, Agent Adam dan timnya telah mencurigai Do dan teman-temannya yang menjadi pelaku perampokan. Mereka telah mengawasi orang-orang tersebut dan kini mereka sedang mengatur strategi untuk mengumpulkan bukti supaya bisa menangkap mereka. Kembali pada Do, menyadari jika Jem mengikutinya dan Claire, hal ini membuatnya sangat marah. Dia pun mulai bertengkar dengan Jem. Jem menginginkan Do untuk segera menyiapkan diri untuk aksi selanjutnya dan berhenti mengurusi Claire. Namun Do berkata jika rencana untuk aksi selanjutnya belum matang hingga mereka masih harus menunggu. Setelah itu Do pergi menjenguk ayahnya di penjara. Mereka membicarakan tentang ibu Do yang pergi meninggalkan mereka. Sepulang dari sana, Do menemui Claire dan hubungan mereka telah menjadi sangat dekat layaknya sepasang kekasih. Selanjutnya Do dan kawan-kawannya menyiapkan diri untuk melakukan aksi berikutnya. Kali ini, mereka akan merampok sebuah truk pembawa uang. Mereka pun mengintai truk incarannya dan segera mengenakan topeng penyamaran dan melancarkan aksinya. Namun kali ini aksi mereka tak semulus biasanya. Terjadi baku tembak dengan polisi dan seperti biasa mereka pun meledakkan mobil yang mereka gunakan untuk menghilangkan jejak. Lalu setelah aksi kejar-kejaran dengan para polisi, kawanan perampok itu berhenti tepat di sebelah mobil dengan polisi yang menatap mereka. Namun polisi yang hanya sendirian itu berpura-pura tak melihat mereka karena sadar jika dia telah kalah jumlah dan pasti akan kalah jika berhadapan dengan perampok itu. Do dan teman-temannya pun segera kabur menggunakan mobil lainnya. Agent Adam dan timnya segera menyelidiki kasus baru itu dan berusaha mencari bukti untuk menjerat para perampok. Keesokan harinya, polisi segera menangkap Do dan komplotannya. Agent Adam dan anak buahnya segera menginterogasi mereka. Namun para polisi tak bisa menemukan bukti kuat apapun untuk menjerat Do dan yang lainnya. Hingga mau tak mau mereka pun harus dibebaskan. Setelah dibebaskan, Do pun menemui Claire dan memberikannya sebuah hadiah kalung yang mahal. Lalu Claire bercerita jika dia telah keluar dari pekerjaannya. Mendengar hal itu, Do pun berniat untuk keluar dari pekerjaannya juga supaya dia bisa pergi ke suatu tempat dan hidup tenang dengan Claire. Pada hari berikutnya, tanpa sepengetahuan mereka, Agent Adam mendengar percakapan telepon Do dan juga Claire melalui alat penyadap yang telah ia pasang di rumah Claire. Dari percakapan mereka, Agent Adam menduga Do dan Claire memiliki hubungan yang spesial. Maka Agent Adam pun mendatangi rumah Claire dan menanyakan mengapa ia keluar dari pekerjaannya sebagai manajer bank. Dan Agent Adam pun menemukan hadiah mahal milik Claire. Setelah itu, dia pun berkata bahwa timnya telah memiliki tersangka dari perampokan bank di tempat kerja Claire. Claire sangat terkejut saat mendapati salah satu dari daftar yang disodorkan Agent Adam adalah Do kekasihnya. Agent Adam kini curiga jika Claire ikut terlibat dalam perampokan itu. Dan dia pun menyuruh Claire menyewa seorang pengacara. Sementara itu, Jem mengajak Do untuk merampok lagi sesuai pesanan Virgie. Namun Do menolaknya karena dia berniat pensiun dari pekerjaan itu. Jem pun tak menyetujui keinginan Do, lalu mereka pun mulai berkelahi. Got it? Get that in your fucking head! I'm tired of your word! Go!
302. Setelah itu Doe menemui Virgie dan berkata jika dia tak ingin lagi melakukan perampokan. Virgie pun berkata jika Doe tak mau ikut dalam pekerjaan itu, maka dia pun tak mau mempekerjakan teman-teman Doe. Meski begitu, Doe tetap teguh dengan pendiriannya. Virgie pun kemudian mengancam Doe jika dia tak menuruti perintahnya, dia akan menghukumnya sama seperti saat ia menghukum ayah Doe. Dari sini baru diketahui jika dulu ayah Doe pernah bekerja pada Virgie selama bertahun-tahun. Dan saat dia menolak melakukan pekerjaannya, Virgie membuat ibu Doe menjadi seorang pecandu hingga ia bunuh diri. Dan Virgie mengirim ayah Doe ke dalam penjara. Padahal selama ini Doe mengira ibunya pergi meninggalkannya, hingga sedari kecil dia sering berkeliling mencari ibunya. Lalu Virgie pun mulai berkata jika dia bisa melakukan hal yang sama pada pacar baru Doe, Claire. Doe pun sangat marah mendengar kata-kata Virgie. Setelah itu ia pun segera pergi ke rumah Claire. Dia pun menemukan Claire sedang berada di dalam kamar mandi, dan Claire sangat marah dan merasa terhianati oleh Doe. Dia pun mengusir Doe meski ia telah berusaha menjelaskannya. I came over here that night to tell you. What the night you fucked me? Setelah itu Doe pun pergi menemui Virgie dan mengatakan jika dia akan mengambil pekerjaan itu asal Virgie tak menyakiti Claire. Keesokan harinya, dia menemui Claire di sebuah taman dan menceritakan semua hal yang ia sembunyikan selama ini. Doe pun meminta Claire untuk memaafkannya dan ia berjanji bahwa dia tak akan membohonginya lagi. Lalu dia pun pergi dari sana. Pada malam harinya, Virgie membriefing Doe dan teman-temannya tentang rencana perampokan yang akan mereka lakukan. Sementara itu di luar toko bunga Virgie, anak buah Adam mengawasi mereka. Keesokan harinya, mereka pun bersiap untuk melakukan aksinya. Ternyata mereka akan merampok di sebuah stadion. James dan Doe menyamar menggunakan pakaian polisi, sementara Eldon masuk ke ruang bawah tanah, dan Albert menyamar sebagai petugas ambulans. Mereka pun mulai melakukan tugas masing-masing. Alden mematikan saluran CCTV, Doe dan James pergi ke ruang penyimpanan uang dan merampoknya. Dan kemudian memasukkan uang-uang itu ke dalam ambulans yang telah disiapkan oleh Albert. Doe merasa cukup heran karena keadaan sekitar terasa sangat sepi. Dia pun mencoba melihat sekitar dan dia pun mendapati jika telah ada banyak polisi dan FBI yang mengepung stadion itu. James pun melihat salah seorang polisi yang telah masuk ke dalam stadion. Lalu dia pun segera mengarahkan senjatanya dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Para anggota FBI yang berada di luar gedung pun mendengar baku tembak itu dan segera menuju ke tempat kejadian. Baku tembak pun terjadi lagi. Go! Go! Lalu FBI melemparkan sebuah granat ke tempat Doe dan komplotannya. Setelah ledakan itu, Eldon tanpa sadar pun berdiri dan dia pun langsung ditembak hingga tewas. Mereka bertiga pun segera menyusun strategi untuk keluar dari tempat itu. Diputuskan jika Doe dan James akan menggunakan seragam polisi mereka lagi untuk keluar dari sana, dan Albert akan keluar menggunakan ambulans. Sesuai rencana, Albert pun mengendarai mobil ambulans dan para FBI segera menembaki mobil itu hingga Albert pun terkena tembakan dan menabrakkan mobilnya. Sementara itu, Doe dan James telah berganti pakaian dan segera membaur dengan anggota polisi yang ada di sana. Pada saat itu, Agent Adam mendengar dari security stadion jika yang menyerang mereka adalah 2 orang polisi.
Agen Adam pun kini menyadari jika para perampok menyamar menggunakan seragam polisi. Lalu dia pun segera berkeliling mencari polisi yang mencurigakan. Kemudian dia pun melihat James yang membawa sebuah tas besar. Adam pun segera mengikuti James dari belakang, dan James pun menyadari jika penyamarannya telah ketahuan. Dia pun segera berbalik dan menembak Adam yang dengan sigap segera menghindar. Kemudian James pun menembaki semua polisi yang coba menghadangnya. Saat telah tertembak kakinya dan kehabisan peluru, James pun perlahan keluar untuk menyerahkan diri. Namun karena senjata kosongnya mengarah ke polisi, dia pun langsung ditembak dan tewas di tempat. Dari jauh Dow hanya bisa menyaksikan temannya tewas di hadapannya. Lalu Dow pun pergi dari sana dan mendatangi Virgie di toko bunganya. Dia pun segera menghabisi Virgie dan anak buahnya. Setelah itu, dia pun menelpon Claire dan ingin menemuinya. Namun Claire tergagap menjawab telepon Dow karena ada agen Adam dan timnya yang berada di sampingnya mendengarkan percakapannya. Dari jauh, Dow pun mengetahui jika Claire tak sendirian. Namun dia tetap berkata bahwa ia akan datang ke tempat Claire. Lalu Dow pun pergi dari rumahnya tanpa seorang pun mencurigainya. Dia pun pergi ke taman bunga dan mengubur sebuah tas. Setelahnya, dia pergi ke stasiun dan menaiki kereta api keluar dari kota itu. Sementara itu, agen Adam dan timnya telah bersiap di rumah Claire untuk menangkap Dow. Namun setelah sekian lama menunggu, ia pun sadar jika dia telah dibodohi oleh Dow. Dia pun menyuruh anak buahnya pergi untuk mencari Dow di tempat lain. Beberapa hari kemudian, Claire yang sedang merawat taman bunga menemukan tas berisi uang dan surat yang ditinggalkan oleh Dow. Di surat itu Dow mengatakan jika ia telah meninggalkan kota itu. Lalu Claire menyumbangkan uangnya untuk memperbaiki lapangan hoki kota itu karena dia teringat dulu Dow pernah bercerita bahwa ia ingin menjadi seorang atlet hoki. Di tempat lain, Dow terlihat sedang menikmati hari tenangnya di sebuah rumah kecil di tepi danau. Dan film pun selesai. Gimana nih filmnya menurut kalian? Cukup menegangkan ya? Adegan baku tembaknya cukup banyak hingga membuat penonton film ini tak merasa bosan. By the way, film ini ada dua versi loh. Versi film biasa dan versi film extended yang mana memiliki ending yang berbeda. Di film yang biasa, endingnya Dow masih hidup dan dia menikmati harinya dengan tenang. Sementara di versi extended, kisahnya berakhir tragis dengan matinya Dow tertembak oleh orang yang merampoknya saat ia akan melarikan diri dari kota itu. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film-film keren lainnya. See you when I see you. Bye!